Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartins 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi satu yang paling dominan. Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur, terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan bidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya,
Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan nasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok senjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli,
KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan,
serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu,
Petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus,
sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan
perakitan dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens,
Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut.
Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama, pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata,
termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini,
termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata.
penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut,
5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan.
Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartins 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM.
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga
Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramdhani menyampaikan bahwa
situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun.
Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain,
medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka,
yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka,
OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB,
Aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Korps Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan,
terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar
luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut,
ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan,
Personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu,
Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa,
terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual.
Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut,
Aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas,
atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya,
adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak,
karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata,
tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartins 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya,
Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli,
KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan,
serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu,
Petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan
perakitan dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens,
Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut.
Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah
hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung.
Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik.
Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut,
5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan.
Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. TNI
Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi,
Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri, senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas, atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi,
lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa. Terjepit, kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan,
Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartins 2025, Brigjen Faisal Ramdhani membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan.
Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faizal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faizal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB.
Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang memblot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faizal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama, dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai 2 sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata dinas. Untuk menutup celah tersebut, aparat keamanan kini gencar mempersempit jalur suplai senjata. Operasi penindakan terus digencarkan. Salah satunya, pada Maret lalu, petugas berhasil menyita 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi dari jaringan penyelundup. Satgas juga tengah membidik jalur lintas negara yang selama ini menjadi sumber penyelundupan. Fokus diarahkan ke perbatasan Filipina dan Papua Nugini, termasuk wilayah perairan Sulawesi Utara yang selama ini kerap dijadikan titik penghubung. Langkah pemutusan rantai logistik ini diyakini akan sangat memukul kekuatan tempur KKB. Terutama para penembak jitu mereka, yang kini terancam tak lagi memiliki suplai senjata dan amunisi untuk melancarkan serangan. OPM makin tak bergerak, wilayah kekuasaan KKB dibidik, suplai senjata diputus paksa, terjepit. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, makin tak diberi kesempatan untuk beraksi. Pasalnya, Satgas Operasi Damai Kartens sudah memetakan wilayah kekuasaan OPM untuk menekan aksi anarkis mereka. Ditambah lagi, Satgas berisikan TNI dan Polri itu telah membidik penyokong senjata OPM, baik di luar maupun dalam negeri. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramdhani menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali. Situasi aman dan kondusif meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas KKB. Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta kemarin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, ujarnya. Dijelaskan Kaops Damai Kartens, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten,
dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Kartens. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial. Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik, KKP, yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Kaops Damai Kartens juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari 3 sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini. Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional. Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak. Aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyeludupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Hal ini diduga membuat persenjataan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka diprediksi makin menipis. Lebih lanjut, Kasatgas OPS Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramdhani, membongkar KKB mendapatkan senjata api dengan cara membeli dari luar negeri, yakni Papua Nugini dan Filipina. Faisal pun tak memungkiri senjata api yang didapat KKB juga berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah aparat yang melakukan pelanggaran seperti desersi atau meninggalkan tugas atau membelot ke kelompok musuh. Untuk itu, Faisal mengaku pihaknya tak akan pernah berhenti untuk memutus mata rantai penyuplai senjata api untuk KKB. Jalur senjata OPM diputus, sniper KKB terancam tak bersenjata, penyuplai dari luar negeri dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap fakta mencengangkan tentang asal-muasal persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB atau yang juga disebut OPM ini ternyata memperoleh senjata api melalui 3 jalur utama. Salah satunya adalah dengan cara pembelian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam catatan aparat, senjata-senjata itu banyak disuplai dari wilayah Filipina dan Papua Nugini. Selain membeli, KKB juga kerap merampas senjata milik aparat keamanan yang gugur dalam penyerangan. Bahkan, senjata mereka tak jarang berasal dari oknum TNI atau Polri yang membelot atau desersi, lalu melarikan diri sambil membawa senjata dinas. Brigjen Faisal menegaskan bahwa pihaknya terus mempersempit ruang gerak distribusi senjata tersebut. Upaya penindakan terhadap jaringan penjual senjata terus dilakukan setiap tahun. Sebagai contoh, pada Maret lalu, petugas berhasil mengamankan sekitar 12 pucuk senjata api lengkap dengan hampir 4.000 butir amunisi. Satgas juga tengah membidik jalur gelap dari luar negeri, terutama yang melibatkan penyelundupan senjata dari Filipina dan Papua Nugini. Bahkan, personel TNI telah dikerahkan hingga ke Sulawesi Utara dan perbatasan untuk memutus rantai pasokan tersebut. Dengan strategi pemutusan jalur logistik ini, para sniper KKB dipastikan akan semakin kehilangan daya tembak, karena pasokan senjata dan amunisi mereka kini dalam ancaman besar. OPM dikepung perlahan, jalur senjata KKB terancam lumpuh total, penyuplai luar negeri jadi target. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 kembali mengungkap fakta penting soal alur distribusi senjata api ke tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Menurut Kepala Satgas, Brigjen Faisal Ramdhani, KKB memperoleh senjata lewat 3 jalur utama,
dengan pembelian senjata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi salah satu yang paling dominan. Wilayah Filipina dan Papua Nugini tercatat sebagai dua sumber utama pasokan ilegal tersebut. Tak hanya itu, kelompok bersenjata ini juga diketahui merampas senjata milik aparat keamanan, terutama saat terjadi kontak tembak yang menimbulkan korban di pihak TNI atau Polri. Beberapa senjata yang kini dikuasai KKB bahkan berasal dari oknum aparat yang membelot atau desersi sambil membawa lari senjata.